Touch my head, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, He made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God
God made me. Oh, I love the way God made me. Oh, I love the way. Selamat pagi adik-adik. Wah, selamat hari Minggu. Gimana? Tetap semangat dan sukacita ya. Oke, seperti biasa nih, Kak Lauri selalu mengingatkan adik-adik kalau misalnya kita beribadah, apa yang perlu disiapkan? Yes, Alkitab dan buku catatan ya. Walaupun kalian, aku sudah ingat kok Kak Lauri, tapi nggak apa-apa ya. Siapa tahu teman-teman kalian yang lain ada yang lupa. Jadi bisa langsung ambil Alkitab dan juga buku catatannya. Oke, nah sebelum kita memuji Tuhan, ya, kita semangat memuji Tuhan. Seperti biasa, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Yuk, sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih untuk pagi yang cerah, sehingga kami bisa beribadah di Rocky. Kami mengucap syukur jika kami bisa mengadakan ibadah ini. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah Rocky kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terpujilah namamu Tuhan. Namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, yang di rumah siap untuk memuji Tuhan? Siap Kak? Yuk, kalau mau kalian bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do
so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you. Say, So do I. The Lord love you. say apa? So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Sekali lagi adik-adik kita menyanyi memuji Tuhan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you. Say what? So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you. So do I. Say, The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. hey, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana adik-adik? Pemanasannya sudah cukup oke? Panas. Panas, mulai panas ya. Iya dong, Karena hari ini kita mau berbagi kasih melalui puji-pujian Kak Hendra. Oke. Kita akan mengajak adik-adik memuji Tuhan lewat puji-pujian yang ada kata-kata kasihnya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka Marah. sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Sekali lagi. Mana kasihnya? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka Marah. sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa Kak Hendra? Seperti kasih Yesus. Seperti apa Kak Hendra? Seperti kasih Yesus. Ya. Jadi Kak Hendra, kita harus sayang. Harus saling sayang sama semua orang. Seperti Yesus mengasihi kita. Ya, sama musuh kita, sama teman kita, sama semuanya kita harus sayang. Kita harus sayang dan saling mengasihi. Nah, adik-adik,
Kenapa Kasip? Kita ini sudah terlanjur jauh. Jauh kemana? Jauh memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Wow. Gimana kalau kita ajak adik-adik mendaki gunung, melewati lembah untuk tetap memuji Tuhan? Oke. Baik, ayo adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Yeah. Ku daki-daki gunung yang tinggi, siap. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi ladang rumput hijau membentang, Yesus beserta. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi kita mau mendaki di hadapan Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana adik-adik? Di suka kau ada. Mana sukanya? Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Ayo kita lebih bersemangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Engkaulah Yesusku. Kak Hendra, kita sudah mendaki nih jauh nih, adik-adik ketinggalan nggak? Aku sudah mendaki 7 gunung, 7 puncak, Oke. 7 cakrawala. Sabar Kak Hendra, kita masih ada satu pujian lagi. Wow. Untuk mengajak adik-adik tetap energi dan bersemangat karena saatnya kita untuk memuji Tuhan, Amazing. mengajak adik-adik untuk setia menyembah Tuhan. Satu pujian kita, cuip cuip pam pam pam. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yeay! Cuip 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey! Ya 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 ya. Hey, hey! Ya 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 ya. Hey, hey! Ya 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 ya. Ya, ya, ya. Sekali lagi cuip cuip. Mana gerakannya? Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya.
cuip pam pam pam. Ya 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 Teriak ya, ya teriak. ya 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 hey hey ya 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 hey hey ya 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 hey hey ya 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 ya. Dengan semangat kita muji Tuhan. Kita yang diselamatkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi, kita yang apa? Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Teriak yang kencang, teriak yang kencang. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Sekali lagi. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Hey hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Yes. Yeay. Tepuk tangan untuk adik-adik dan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Cuip. Pam pam pam. Oke adik-adik. Keren ya kasih bel. Keren banget adik-adik bersemangat ya. Kita gembira sekali ya bisa ajak adik-adik Gembira. menyembah Tuhan. Gembira, ria. Gembira ria. Di hari Minggu ini. Kak Hendra, Terima kita kasih. sudah muji Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik pasang telinga, pasang mata, siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai adik-adik, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Pasti, ya. Minggu ke-3 masih belajar tentang ketaatan. Yang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tema bulan Agustus ini adalah ketaatan. Ya, jumpa lagi dengan Kak Deborah. Tapi sebelumnya kakak seperti biasa ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami pastikan hati kami adalah tanah yang subur. Buat benih firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami. Ajar kami untuk mengerti setiap firman yang Kau taburkan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak, firmannya di mana, Kak? Ayo kita baca sama-sama di Matius 9. Matius. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Ya, Matius 9 kita baca ayat 35 dan 36. Ya, di sini Kak Icat sudah taruh ayatnya di sini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, judul sharing hari ini adalah belas kasihan dan ketaatan. Ya, adik-adik semuanya, kenapa sih kok ada hubungannya antara belas kasihan sama ketaatan? Karena belas kasihanlah yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang apa Tuhan mau untuk orang-orang di sekitar kita. Karena pada saat kita belajar tentang ketaatan yang lalu, yang minggu pertama masih ingat ya, yang mendorong kita untuk taat kepada Tuhan adalah kasih atau
cinta kita kepada Tuhan. Itu yang minggu pertama yang Kak Deborah sudah sharingkan minggu pertama. Kasih adalah pendorong kita untuk kita taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kan hidup kita harus balance ya, seimbang antara ke atas kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, belas kasihanlah yang mendorong kita untuk mampu melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bagi sesama kita. Ya, karena belas kasihan itu mendorong kita untuk melakukan tindakan yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Kita ditaruh Tuhan di tempat kita sekarang berada, di rumah atau di sekolah atau di gereja, pasti Tuhan punya maksud dan rencana tertentu supaya kita menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita, baik itu di sekolah, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan tempat ibadah kita, yaitu di gereja. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang egois atau mementingkan diri kita sendiri. Nah, yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi sesama kita yaitu belas kasihan. Ya, kalau tadi kasih atau cinta yang mendorong kita untuk sebagai ekspresi cinta kita kepada ketaatan kita kepada Tuhan, sekarang belas kasihan yang merupakan ekspresi kita untuk kepada sesama manusia atau kepada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan lebih dulu, dia mati untuk semua orang, ya, semua orang, berarti baik orang baikkah, orang yang tidak baikkah, Tuhan Yesus mati untuk semua orang, bukan cuma untuk orang yang baik aja, ya. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh yang begitu begitu dramatis atau begitu mengagumkan di Lukas 10 tentang orang Samaria yang baik hati. Adik-adik nanti bisa baca di ayat 30 ke bawah. Kalau tidak salah sampai ayat 38 kah? Jadi di Lukas 10 nanti adik-adik bisa baca di situ. Kakak mau kasih penjelasannya, kakak mau ceritakan tentang seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, ya. Adik-adik pasti banyak yang sudah tahu ceritanya, ya. Dia dirampok, jatuh ke tangan penyamun, dirampok habis-habisan, bahkan dipukuli, dan sesudah itu penyamun itu meninggalkannya, yang dikatakan di firman Tuhan itu setengah mati. Jadi ya sudah parah sekali keadaannya, ya. Terus Tuhan Yesus ceritakan di situ ada orang Lewi lewat, tapi dia melewati orang itu, membiarkan aja dalam tanda kurung cuek. Terus ada lagi orang pertama imam yang turun. Imam itu juga buru-buru lewat, cuma lihat aja, enggak melakukan apa-apa. Juga orang Lewi turun juga enggak melakukan apa-apa. Terus ada orang Samaria. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk fokus kepada orang Samaria ini. Kita mengajarkan kita untuk meneladani apa yang orang Samaria ini lakukan bagi orang yang sedang dalam tanda kutip menderita, ya. Ya, dia membalut luka-lukanya, dia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, yang otomatis dia harus berkorban, kan adik-adik, karena keledainya dia, orangnya itu dinaikkan ke keledainya dia, otomatis dia harus jalan kaki, kan, dia berkorban memberikan yang dia mungkin berharga itu, ya, keledainya, karena menolong dia dalam perjalanan supaya tidak kelelahan, kan. Dia naikkan orang itu ke keledainya, dia bawa ke penginapan, dirawat, masih dikasih uang lagi, ya, karena orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat sejarahnya pada saat itu,
itu orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Israel. Orang Israel dalam tanda kutip itu seperti membenci orang Samaria karena orang Israel kan menganggap dirinya superior karena bangsa pilihan Tuhan, makanya dia menganggap orang Samaria ini ya dia bukan bangsa pilihan Tuhan, dia orang yang orang kafir, tidak mempunyai Allah, jadi harus dijauhi. Nah, tapi karena orang Samaria ini hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia mengesampingkan itu semua. Dia tidak melihat, ini kan orang Israel, nggak mau, dia kan nggak berteman sama aku. Dia kan orangnya memusuhi aku, ngapain aku tolong dia? Tapi dia nggak melakukan seperti itu. Orang Samaria ini digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Seperti yang ayat kita baca tadi di Matius 9, Tuhan Yesus melakukan berkeliling dari desa ke desa untuk melakukan perbuatan baik karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Orang Samaria ini juga begitu, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga dia mau berkorban untuk orang yang dalam tanda kutip membencinya gitu. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang di luar melebihi batasnya ya. Misalnya ada firman Tuhan berkata kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu orang berdosa pun berbuat seperti itu, jadi sama aja. Tapi Tuhan mau kita melebihi dari orang-orang, kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mungkin membenci kita. Makanya firman Tuhan kadang berdoa untuk orang-orang yang sudah menyakiti kita. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika haus, beri dia minum. Adik-adik, kita dipanggil Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip di luar nalar. Jadi hal-hal yang luar biasa. Oh, bagaimana bisa sih kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Tapi Tuhan Yesus mau seperti itu karena Tuhan Yesus sudah mati baik untuk orang yang berdosa maupun orang yang benar maupun orang yang jahat. Jadi kita harus juga memiliki hati seperti yang hati Tuhan Yesus mau. Kalau misalnya ada teman kita yang bersalah pada kita, walaupun kita merasa kita yang benar, tidak ada salahnya adik-adik minta maaf terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya ada teman kita atau siapa tidak mau berbagi makanan sama kita, tidak ada salahnya adik-adik kalau punya makanan atau punya sesuatu di-share sama orang lain ya. Nah, belas kasihan seperti apakah yang Tuhan mau? Yaitu tadi seperti yang dicontohkan oleh orang Samaria tadi, yaitu belas kasihan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Seperti apa sih Kak orang yang tidak layak untuk menerimanya itu? Ya seperti yang Kakak tadi katakan, kalau ada teman kita yang mungkin bersalah atau menyakiti hati kita, walaupun kita tidak merasa benar, tidak ada salahnya kita minta maaf terlebih dahulu. Atau mungkin orang-orang yang teman-teman yang di sekolah kah atau di lingkungan kita yang pernah mungkin membuat kita marah, membuat kita kecewa, kita baik dulu sama mereka ya. Tuhan mau kita memiliki hati yang seperti itu, yang tidak memandang siapa orang itu ya, tapi hati kita digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Seperti contoh tadi orang Samaria yang baik hati, dalam judul perikop itu kan judulnya orang Samaria yang baik hati kan ya. Itu tadi, walaupun si ini yang terluka tadi adalah orang Yahudi yang notabene membenci orang Samaria, tapi orang Samaria ini mau melakukan dan bahkan berkorban untuk orang yang terluka ini tadi. Ya, adik-adik, itulah tadi adik-adik harus
dapat melakukan apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus, yaitu belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya ada mungkin di rumah ada mbak-mbak yang kerepotan mengerjakan pekerjaan rumah, terus kitanya tahu, tidak ada salahnya kita adik-adik membantu, mungkin membersihkan tempat tidur kita sendiri, atau membuang sampah di tempatnya, atau kalau habis kita makan, piringnya kita cuci sendiri, tidak ada salahnya kita membantu orang-orang yang seperti itu ya adik-adik. Oke, nah sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya di mana? Lukas 10 ayat 33. Ayo, sudah ketemu Lukas 10 ayat 33, 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekali lagi, anak kelas kecil, kelas besar sama. Ya, Lukas 10 ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Kakak mau ingatkan ya, yang menggerakkan ketaatan kita adalah belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa adik-adik? Kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Seperti tadi dalam contohnya adalah orang Samaria yang berbelas kasihan kepada orang Yahudi. Tadi ya, yang dicontohkan di Lukas 10 tadi. Sekian dulu firman Tuhan. Kita bersyukur, kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mau hidup kami taat kepada Tuhan dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Kita saatnya untuk menerima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri menerima berkat Tuhan. Tutup matanya, buka tangannya. Kita terima berkat Tuhan ya. Adalah kehendak Tuhan semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar dan masuk. Percaya bahwa di dalam mulut kita ada kuasa. Genggam kedua tangan dan katakan, berkati tangan kita, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Shalom.